misalnya. Manajemen risiko. Kan kita juga tahu bahwasanya ada kemungkinan nanti pasien yang tadi saya sampaikan kritis dan sebagainya, mungkin saja nanti kemudian menjadi risiko kita terjadinya komplain, terjadinya tuntutan. Kalau komplain mungkin kita lebih lebih mudah lah untuk mengatasi karena kalau komplain dan dijawab selesai begitu. Tapi kalau sudah tuntutan, nah ini biasanya membutuhkan effort yang lebih besar begitu. Kemudian membantu penetapan kode penyakit dan juga tindakan yang lebih spesifik untuk penelitian medis, studi administratif, dan juga penagihan biaya pelayanan kesehatan. Yang saya garis bawahi adalah penelitian dan juga biaya kesehatan. Ya. Teman-teman peserta seminar, kita dituntut untuk melakukan coding ya atau kodifikasi gitulah. Ya, silahkan saja mana yang paling pas untuk bahasanya. Dengan tepat. Ada juga ini terkait dengan biaya pelayanan kesehatan. Jadi nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena di rumah sakit pemerintah itu rata-rata sudah 85% sampai 90% pasien itu sudah dengan jaminan JKN. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan teman-teman saya yang di rumah sakit swasta yang besar di Jogja, itu hampir sama. Jadi pasiennya juga sudah lebih pas. Ya, PPA. Makanya tadi saya garis bawahi kompetensinya ketiga. Kemudian menyampaikan bagian yang kurang di dalam pendokumentasian dalam bukti di dalam rekam medis. Maksudnya jangan sampai nanti ketika misalnya kita melakukan analisis kemudian ada yang kurang lengkap tapi tidak kita berikan petunjuk mana yang kurang lengkap begitu, tidak kita beri apa namanya ya. Ya bolehlah saya ngomong biar gampang kasih stick note gitu kan. Supaya kemudian nanti menjadi perhatian. Jangan sampai nanti PPA-nya nyari sendiri, yang nggak lengkap di mana ini misalnya, kelamaan. Ya, ya jadi terlalu lama dan kadang-kadang nggak balik sesuai dengan target kita karena apa? Karena belum ketemu yang nggak lengkap di mana dan sebagainya. Baik, berikutnya. Sasarannya adalah identifikasi catatan yang tidak konsisten, yang kurang sehingga memungkinkan dapat mencerminkan pelayanan klinis yang kurang optimal dan berpotensi untuk komplain, tadi sudah saya sebut. Identifikasi kelengkapan inform consent sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, ini sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Karena inform consent ini sangat berkaitan dengan informasi yang diberikan sebelum dilakukan sebuah proses tindakan sehingga pasien atau keluarga wajib memahami. Ya, jadi sehingga untuk menentukan iya dan tidak itu paham dulu, jangan sampai nanti nggak paham sudah harus menentukan iya atau tidak begitu kan. Kemudian menemukan suatu kejadian yang berpotensi menyebabkan pasien cedera, ini yang harus betul-betul dihindari juga dalam upaya menjaga keselamatan pasien atau patient safety. Jadi kalau misalnya begini, ada pasien alergi misalnya. Nah, ada nggak tanda khusus pada pasien alergi misalnya? Nah, kalau dengan elektronik rekam medis, sekarang sudah bisa menggunakan EWS, Early Warning System, ketika kemudian pasiennya alergi terhadap obat tertentu, saat dibuka ada tanda di situ bahwasanya pasien alergi terhadap misalnya apa gitu. Atau mungkin hasil-hasil pemeriksaan kritis, ya sekarang sudah bisa dibuat EWS juga. Kalau misalnya ada pasien UHB-nya kok cuma 7 misalnya seperti itu, maka kemudian pada sistem kita bisa saja kemudian ada bunyi yang muncul dari sistem ketika kita buka pasien nomor rekam medis pasien tersebut. Jadi ada EWS begitu. Baik, berikut. Nah, beberapa review yang dilakukan. Ya. Review terhadap kelengkapan dan konsisten begitu. Review konsisten pencatatan, review pencatatan pelayanan, review adanya inform consent, review praktek pencatatan, kemudian review yang berpotensi terhadap tuntutan. Ya. Yang pertama kita lihat bagaimana review kelengkapan dan konsisten. Ya. Diagnosis saat masuk atau admitting diagnosis maksud saya.
alasan pasien masuk, apakah diagnosis tambahan, additional diagnosis ada pada saat perjalanan penyakit, apakah kemudian preoperatif diagnosis dan postoperatif diagnosis jika dilakukan tindakan medis, termasuk juga pemeriksaan PA. Kalau misalnya ada pengangkatan jaringan, misalnya begitu, diagnosis utama atau prinsipal diagnosis sudah ditetapkan, termasuk juga prosedurnya, atau diagnosis sekundernya juga harus dipastikan bahwa semuanya terdokumentasi. Peserta seminar yang saya hormati, dalam hal ini perekam medis harus betul-betul jeli, teliti, dan sebagainya. Dan mungkin banyak membaca pada catatan perkembangan pasien terintegrasi agar supaya tidak ada diagnosis yang terlewatkan di dalam sebuah penulisan atau pengisian resume medis. Karena kita harus ingat bahwa pasien itu mendapatkan satu eksemplar dari resume medis. Ya. Sehingga kelengkapan ya. Mohon maaf saya ikut ke mute. Ya, lanjut ya. Ya, pengertian, komplikasi dan sebagainya saya kira saya lompatin saja mengingat waktu ya. Baca di handout saya nanti ada. Kemudian review terhadap konsistensi. Konsistensi merupakan satu penyesuaian atau kecocokan begitu antara satu bagian dengan bagian yang lain dengan seluruh bagian. Artinya karena ketika kita baca rekam medis itu nggak bisa kemudian hanya baca sepotong-sepotong ya. Karena apa? Karena kita ingin melihat bagaimana perjalanan penyakit dari pasien tadi ya. Sehingga apakah konsisten atau tidak itu bisa dilihat dari situ. Dari sisi diagnosis dari awal sampai akhir harus konsisten. Jadi tadi saya ngomong bahwasanya dari assessment awal begitu harus dibaca. Pencatatan harus mencerminkan perkembangan informasi mengenai kondisi pasien. Jadi perjalanan penyakitnya bagaimana. Kalau misalnya tadi demam, kemudian sudah diberikan terapi, terus bagaimana perkembangannya. Apakah dalam perjalanan penyakit pasien ini muncul infeksi nosokomial misalnya dan sebagainya. Ya. Kemudian tidak hanya pada fasilitas rawat jalan saja, tetapi tidak hanya pada fasilitas rawat inap saja, tetapi juga termasuk, mohon maaf, fasilitas yang ada pada rawat jalan. Ya. Kemudian fasilitas pelayanan rawat inap, laporan operasi, hasil pemeriksaan PA misalnya, hasil pemeriksaan diagnostik lainnya harus konsisten dan tidak ada yang berbeda. Sedikit mungkin kepada teman-teman semua PMIK bahwasanya hasil pemeriksaan PA ini memang biasanya datangnya agak terlambat ya rata-rata karena butuh waktu untuk melakukan pemeriksaan PA. Apalagi kalau pemeriksaan PA dilakukan pada laboratorium patologi anatomi yang posisinya tidak berada di rumah sakit itu sehingga hati-hati untuk hasil pemeriksaan PA jangan sampai kemudian nanti hasil PA-nya hilang begitu. Ya, karena apa? Karena itu adalah untuk satu proses penegakan diagnosis begitu ya terkait dengan kondisi-kondisi tertentu. Kemudian konsisten, kesesuaian, kecocokan tadi sudah saya sebutkan. Kesesuaian isi rekam medis merupakan pencerminan adanya kesepakatan dan juga harmonisasi gitu ya, keharmonisasian unit satu dengan unit lain antara seluruh profesional pemberi asuhan yang mengelola pasien. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya mungkin saja di dalam pelayanan itu terjadi kolaborasi pelayanan misalnya. Ada contoh diagnosis harus konsisten sejak dari admisi sampai dengan pasien pulang. Ya tentu saja dibuktikan dengan hasil-hasil objektif. Ya, jadi O-nya tadi. Kemudian pendokumentasian harus tegas, menggambarkan dan memberikan informasi tentang alasan pasien dirawat. Nah, alasan pasien dirawat biasanya ada di paling atas itu dari resume ya. Atau juga kalau misalnya di asesmen awal ada paling awal juga. Biasanya kenapa sih pasien ini harus dirawat dan sebagainya. Kemudian pada pelayanan rawat jalan, pernyataan diagnosis harus konsisten antara berbagai kunjungan ya, dengan masalah yang sama begitu. Karena mungkin pasiennya pasien kronis begitu sehingga
mungkin saja ada beberapa hal yang kemudian menjadi perhatian kita bersama begitu. Apabila ditemukan perbedaan yang mencolok, maka pelaksanaan pendokumentasian dirasa kurang memadai. Nah, terkait dengan hal ini tentu saja karena kita dibatasi dengan kompetensi kita, bahwasanya kita nggak boleh kemudian mengotak-atik diagnosis dan sebagainya, menambahkan diagnosis dan seterusnya, maka harus dikomunikasikan dengan PPA yang mengelola pasien tersebut. Jadi jangan sampai kemudian kita putuskan sendiri untuk melakukan perbaikan dan sebagainya. Baik, kemudian review pencatatan, rekam medis menjelaskan keadaan pasien selama pasien dirawat dan harus menyimpan seluruh hasil pemeriksaan serta mencatat tindakan yang telah dilakukan kepada pasien. Nah, perlu saya sampaikan, tadi saya sudah nyinggung tentang rekam medis elektronik. Ada di beberapa rumah sakit sekarang sudah mengurangi ya bentuk cetakan untuk efisiensi penggunaan kertas begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan hasil-hasil pemeriksaan penunjang ini? Karena wajib ada di dalam rekam medis. Nah, tentu saja nanti bisa saja kita mengakses terhadap isi daripada hasil-hasil pemeriksaan penunjangnya. Ya, kenapa? Ya, pada saat kita menganalisis kualitas tentu saja hal tersebut harus betul-betul kita perhatikan. Contoh misalnya, mohon izin untuk peserta yang kebetulan open mic ya. Baik, nanti kalau misalnya mau diskusi kami persilahkan. Hasil tes normal, pasien dalam keadaan baik, pasien telah diberi penjelasan dan petunjuk, kemudian semua hal di atas harus ada catatan yang memperlihatkan bahwa kondisi tersebut ada di dalam rekam medis. Alasan-alasan yang merupakan petunjuk dari setiap keputusan, baik itu melakukan atau tidak melakukan juga harus ada di situ. Ya, maksudnya bahwasanya di dalam catatan perkembangan pasien terintegrasi, kalau misalnya terjadi penolakan sebuah tindakan, maka di situ harus ada sebuah catatan bahwasanya pasien menolak untuk dilakukan tindakan dan sebagainya, dan dibuktikan juga mungkin dengan informed consent supaya apa? Alat buktinya lebih kuat begitu. Baik, review tadi sudah saya sebut bahwasanya sejak dari asesmen awal, kemudian RPPT, rencana penata laksanaan pasien terintegrasi, CPPT, catatan perkembangan pasien terintegrasi, sampai dengan ringkasan. Nah, saya tidak sebut terkait dengan penggunaan obat dan sebagainya, karena terlalu panjang kalau saya sebut, namun demikian, ketika saya sudah memberikan sebuah garis besar seperti ini, saya yakin teman-teman, karena apa? Karena di CPPT itu ada rencana terapinya, sehingga bisa dibuktikan pada catatan pemberian obat, apakah betul pasien ini diberikan obat-obat seperti yang ada pada rencana atau tidak, gitu. Sehingga secara kualitas bisa dilihat apakah perencanaannya berubah atau tidak, termasuk juga respon terhadap pengobatannya. Baik, kemudian review pencatatan informed consent. Surat pernyataan atau persetujuan penolakan dari pasien untuk satu pengobatan harus digambarkan secara berhati-hati. Ya, dokter harus didorong tidak hanya sekedar memenuhi peraturan seperti menjelaskan efek samping obat dan sebagainya, jika perlu ditambahkan risiko dan prognosisnya. Kalau misalnya itu adalah memang perlu disampaikan oleh PPA kepada pasien sehingga nanti pasien akan memahami betul sebuah proses perjalanan penyakit. Review praktek pencatatan, waktu pencatatan harus jelas. Nanti secara Pak Roni secara kuantitas akan membahas ini. Suaranya kecil sekali, Pak. Oh, suaranya kecil sekali ya. Perasaan saya sudah teriak-teriak nih. Baik, terima kasih. Ya, mudah dibaca lah. Kalau sekarang sudah dengan elektronik rekam medis kan tidak ada alasan bahwasanya tulisannya nggak gampang dibaca gitu ya. Artinya semuanya gampang dibaca. Ya. Kemudian penggunaan singkatan. Nah, penggunaan singkatan diatur di dalam akreditasi rumah sakit. Artinya apa? Artinya regulasi terkait dengan penggunaan singkatan itu adalah sifatnya internal yang harus dibuat aturannya oleh Vaskes dalam hal ini. Kemudian tidak menulis komentar hal ini sebenarnya hal-hal yang tidak perlu terkait dengan pelayanan begitu. Kita harus pastikan bahwa rekam medis, isi rekam medis terbebas dari hal itu. Ya. Baik, kemudian review tentang hal-hal yang berpotensi memunculkan komplain atau mungkin juga tuntutan penggantian biaya begitu. Nah, rekam medis berisi catatan atau dokumen tentang kejadian yang dapat menyebabkan munculnya potensi tuntutan pada pasien kes
atau pemberi pelayanan yang dilakukan oleh pasien atau pihak ketiga. Makanya dalam hal ini secara kualitas kita harus betul-betul bisa membuktikan bahwasannya alasan tindakan dilakukan atau alasan tidak dilakukan tindakan atau alat bukti terkait dengan penetapan diagnosis dan sebagainya sifatnya harus komplit dan lengkap begitu secara kualitas. Ya. Kemudian hasil analisis identifikasi catatan yang tidak konsisten dan juga tidak ada mungkin juga akan mencerminkan pelayanan klinis yang berpotensi untuk terjadinya komplain atau tuntutan. Makanya teman-teman PMIK betul-betul sekali lagi ini saya tegaskan berapa kali saja ngomong ya saya terkait dengan hal ini. Teliti dari sejak dari asesmen awal sampai dengan ringkasan pulang terhadap terhadap alat bukti ya yang ada di dalam rekam medis. Jadi kurangnya apa begitu harus betul-betul diperhatikan. Kemudian kelengkapan inform consent sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Jadi ada PMK 290 ya kalau tidak salah tahun 2008 juga, di mana kapan harus menggunakan inform consent tertulis, kapan pula boleh menggunakan inform consent yang tidak tertulis misalnya seperti itu. Nah, tentu saja dengan adanya pernyataan pada PMK seperti itu, rumah sakit atau vaskes menindaklanjuti dengan membuat kriteria. Tindakan apa saja yang kemudian dilakukan secara tertulis dan tindakan apa pula yang kemudian dilakukan tanpa atau tidak dengan tertulis begitu. Berikutnya ada beberapa hal yang kemudian perlu diperhatikan. Apakah admisi yang dimaksud adalah kelanjutan dari komplikasi atau perawatan sebelumnya? Ini kalau misalnya pasien itu rawat ulang, ya. Apakah oleh karena pelayanan rawat kurang tuntas, ya jadi belum tuntas lalu sudah dipulangkan begitu? Apakah ada atau tidak ada penjelasan lain apabila pasien dipindahkan dari unit pelayanan umum ke unit pelayanan khusus, misalnya dari pelayanan yang umum ke misalnya intensive care unit dan sebagainya. Jadi ada alasan khusus. Kenapa sih pasien ini kemudian dipindah di ICU misalnya? Kenapa pasien ini dipindah ke HCU misalnya? Kemudian apakah pasien terkena infeksi nosokomial? Nah, ini hati-hati ya. Kenapa? Karena kita harus bekerja sama dengan PPI kalau seperti ini, panitia penanggulangan infeksi begitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita kolaborasi bikin data dan sebagainya terkait dengan data-data infeksi nosokomial karena infeksi nosokomial itu memang didapatkan pada saat pasien di dalam proses perawatan sehingga betul-betul ini menjadi sebuah perhatian secara khusus ya. Apabila pasien masih merasakan sakit pada saat dinyatakan pulang, diizinkan atau dinyatakan sembuh, apakah kemudian di situ misalnya masih terpasang alat kesehatan dan sebagainya, yaitu harus ada di dalam ringkasan pulang. Baik, sekarang apakah ada perbedaan analisis pada rekam medis topiknya itu ya? Sebenarnya secara umum tidak ada beda. Kenapa? Karena semua data ada di sana. Bedanya hanya kemarin kita harus menganalisis dengan membolak-balik kertas karena dokumennya masih dalam bentuk kertas. Nah, sekarang kita sudah bisa membaca dengan elektronik. Justru dengan elektronik ini, saya memandang ya, perekam medis itu banyak dimudahkan. Kenapa? Iya, tulisan pasti jelas karena produknya produk keyboard. Ya. Kemudian mungkin saja nanti ada beberapa data yang sifatnya mandatori. Sehingga kalau nggak diisi nggak bisa melanjutkan proses berikutnya begitu. Mungkin saja. Sehingga di situ ya mau tidak mau harus isi begitu. Cuma persoalannya adalah dilakukan analisis apa tidak. Isinya bagaimana gitu. Jangan sampai nanti misalnya harus diisi teks misalnya, tetapi hanya diisi skrip sudah bisa menerima. Nah, kalau tidak dianalisis mungkin saja itu akan terjadi. Artinya tidak ada perbedaan, tetapi justru menguntungkan bagi PMIK untuk kemudian melakukan analisis dengan lebih cepat dan lebih
mudah. Baik, kemudian hasil analisis, sebelum hasil mungkin saya sedikit berikan gambaran untuk apa namanya instrumennya. Misalnya ini saya instrumen yang apa namanya bisa saja memudahkan kita gitu maksud saya. Dan ini juga sebenarnya bisa saja kalau misalnya sudah elektronik dibuat secara elektronik begitu. Ini ada K sama TK, itu ada konsisten sama tidak konsisten. Kenapa sih saya isi 1 sama 0 ya, atau kosong begitu ya. Nah, nanti agar supaya memudahkan pada keterangan ini untuk melakukan penjumlahan. Jadi isinya 1 sama 0 kayak huruf biner begitu. Mana yang lengkap, kalau lengkap diisi 1, kalau tidak lengkap diisi 0 misalnya seperti itu. Ya, berarti dengan mudah kita akan melakukan apa? Melakukan penjumlahan dari hasil analisis yang kita lakukan. Kemudian tindak lanjutnya dilakukan penjumlahan dari hasil tadi, analisis tadi. Kemudian bisa juga dibuat grafik hasil analisisnya. Kemudian deskripsikan di dalam analisisnya dan nah yang paling penting ini lakukan tindak lanjut, jangan sampai nanti tidak ada tindak lanjutnya begitu. Ya. Baik, saya kira ini sampai pada bagian akhir dari diskusi kita pada pagi hari ini ya terkait dengan pemaparan. Simpulannya adalah analisis dilakukan secara rutin terhadap seluruh rekam medis, jadi jangan cuma sampling begitu. Analisis merupakan kompetensi rekam medis, jadi kita harus ikat erat itu jangan sampai hilang ya. Maksudnya jangan sampai kita kehilangan kompetensi untuk melakukan sebuah proses analisis. Dan dilakukan perpaduan antara analisis kuantitas maupun juga analisis kualitas. Selanjutnya dibuat laporan secara resmi ya sebagai sesuai dengan panduan pelayanan rekam medis. Dan yang terakhir dilakukan tindak lanjut. Baik, kita harus bekerja tim begitu, artinya kita harus kolaborasi begitu. Kemudian sebagai akhir penutup saya ada semacam kata bijak ya. Setiap langkah besar selalu dimulai dengan langkah yang pertama. Jadi kita tidak akan pernah berubah ketika tidak mengalami atau tidak mengawali dengan langkah yang pertama. Baik, kepada teman-teman PMIK dan juga peserta seminar, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali atas perhatiannya dan mohon maaf banyak kekurangan karena hal tersebut adalah terkait dengan kemampuan saya ya karena memang ada keterbatasan yang luar biasa pada kemampuan seorang manusia. Oleh karena itu mudah-mudahan kekurangan tersebut bisa dikoreksi dan menjadikan kita semua jadi lebih tahu terhadap kondisinya pada saat melakukan sebuah proses analisis. Terima kasih. Bahasa Jawanya matur nuwun antara Jawa Tengah sama Jogja saya kira sama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugeng atas pemaparan materinya, begitu sangat jelas ya, lugas dan juga mudah dimengerti. Baik, untuk teman-teman, saya beri kesempatan untuk yang ingin bertanya secara langsung, ada 2 penanya, saya beri kesempatan. Silakan, ada yang ingin bertanya secara langsung? Oke. Ya, untuk saudari Anissa Dias Puspita, silahkan bisa mengaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Sugeng, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Nisa. Lama ini nggak ketemu Pak Sugeng, beliau ini pembimbing saya waktu kuliah. Alhamdulillah. Gini Pak, saya tadi ingin menanyakan soal Fasiankes membuat kriteria informed consent yang mana yang harus tertulis atau tidak. Nah Pak, kebetulan kan saat ini saya bekerja di klinik yang khusus menangani medical check up. Nah itu kira-kira kan kalau misalnya di medical check up kan banyak nih Pak, apa aja yang misal ada audiometri atau ada USG, ada ronsen. Nah apakah harus setiap tindakan itu harus ada informed consent-nya atau cukup waktu
apal aja Pak dimasukkan ke general concern. Kemudian kan kalau biasanya MCU di sini kan fokusnya di perusahaan nih Pak. Biasanya kan sudah ada MOU antara perusahaan dan tim marketing dari klinik. Nah, apakah kalau misalnya sudah ada MOU itu tidak perlu informed consent atau penolakan tindakan medis seperti itu, Pak? Kurang lebih pertanyaannya. Terima kasih, Ya, Pak. baik. Makasih Mbak Anissa. Mbak Anissa kerja di mana? Saya di K-Lab Medical Center, Pak, di Jakarta. Baru buka sekitar 5 bulan ini sih, Pak. Oke, ya. Jadi saya masih sendiri. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah ketemu ya, walaupun jarak jauh ya. Iya, Pak. Karena saya masih tetap di Jogja. Baik, Mbak Anissa. Jadi begini, tadi saya sebutkan bahwasanya memang ada kebijakan internal yang memisahkan antara informed consent yang tertulis dan informed consent yang boleh tidak tertulis begitu ya. Nah, kalau kita kembali ke regulasi, sebenarnya informed consent tertulis adalah untuk tindakan-tindakan yang memang berisiko tinggi kan begitu. Nah, kira-kira apa saja yang kemudian dari tindakan-tindakan yang dilakukan di kliniknya Mbak Anissa tadi yang memiliki risiko tinggi begitu sehingga itu harus dibuat informed consent tertulis begitu. Makanya kemarin dibedakan kalau misalnya pasiennya mau dioperasi, oh kalau mau dilakukan tindakan operatif ya menggunakan informed consent tertulis. Tapi kalau misalnya pasiennya mau diinjeksi misalnya begitu, oh kalau injeksi cukup dengan informed consent tidak tertulis misalnya begitu. Ketika kemudian pasiennya sudah mengangguk dianggap setuju maka dilakukan injeksi begitu. Tapi hati-hati kalau ada pengangkatan organ, misalnya walaupun cuma cabut gigi ya, itu kan pengangkatan organ itu harus tertulis juga supaya kemudian nanti suatu saat terjadi suatu hal maka ada bukti tertulisnya begitu terkait dengan penggunaan informed consent. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kerjasama ya. Ya, memang di dalam general concern itu sebaiknya mencantumkan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan informasi dari riwayat kesehatan seorang pasien. Nah, di situ kalau misalnya sebutkan penanggung jawab biaya misalnya seperti itu, berarti nanti perusahaan sebagai penanggung jawab biaya itu diperkenankan oleh pasien untuk mendapatkan informasi. Ya, ini cukup jelas saya kira. Jadi apa namanya? Didesain untuk general concern-nya Mbak disebutkan di situ. Siapa yang boleh untuk mendapatkan informasi. Kalau misalnya dia sebutkan cuma anak sama istri terlalu seperti itu atau anak sama suami gitu. Begitu perusahaan minta, nah harus ada pendelegasian kewenangan. Karena memang pasien tadi tidak menyebutkan bahwasanya ada pendelegasian kewenangan, ada pendelegasian kewenangan tentang informasi kepada perusahaan yang bersangkutan. Begitu Mbak Nisa? Baik Pak, berarti kalau misalnya nih untuk tindakan, kan kalau MCU kan biasanya paket-paketan tuh Pak, berarti itu nggak perlu informed consent ya Pak? Atau hanya waktu misal ada kasus-kasus seperti ibu itu hamil, tapi melakukan MCU, tapi tidak melakukan ronsen. Nah, apa kasus seperti itu harus memerlukan penolakan surat penolakan tindakan, Mbak? Oh enggak, jadi itu kan kaitannya dengan apa namanya ranahnya klinis ya. Ya kalau misalnya wanita hamil nggak boleh di ronsen itu kan sudah semacam prosedur begitu ya secara klinis memang seperti itu. Jadi nggak perlu ada informed consent secara khusus begitu. Oh gitu, berarti nggak perlu ya Pak ya? Sebatas nanti dokter yang membuat surat keterangan itu bisa meyakini bahwasanya tanpa ada penunjang tersebut maka bisa memutuskan terkait dengan surat keterangan yang akan dibuat kan begitu. Oh begitu Pak. Soalnya saya khawatirnya itu nanti akan jadi poin untuk akreditasi klinik karena kan kalau klinik akreditasinya 1 tahun. Jadi kemarin saya sempat bingung juga sih Pak kalau misalnya untuk pasien-pasien MCU ini gimana karena dia kan modelnya paket-paketan dan memang isinya tindakan semua gitu Pak. Berarti nggak perlu ya Pak ya? Ya. Hanya tindakan yang beresiko aja. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Sugeng. Sehat-sehat Pak. Amin Mbak Nisa. Ya, terima kasih untuk saudari Anissa Despuspita. Untuk penanya kedua, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Bapak Sugeng? Saya persilahkan.
Cukup, tidak ada? Kalau tidak ada yang ingin bertanya langsung, akan saya lanjutkan kepada pertanyaan dari teman-teman yang sudah disampaikan di room chat. Akan saya bacakan. Baik, Bapak, pertanyaan pertama ini dari Mbak Diah, dari Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan. Dia bertanya terkait review rekam medis oleh tim review rekam medis pada rekam medis elektronik, item apa saja yang direview pada dokumen rekam medis, terutama RME rawat inap, Pak. Oke. Sudah? Bagaimana, Bapak? Sudah jelas pertanyaannya? Oke. Mbak Diah dari RSPKU ya. Mbak Diah, ini kan kalau review rekam medis oleh tim, itu biasanya dari, bukan biasanya, tapi memang harus begitu ya. Dari tim itu sudah membuat satu instrumen begitu. Kalau misalnya menggunakan instrumen close medical record review, sebenarnya tidak ada masalah. Karena apa? Karena nanti hasil review itu akan dilakukan untuk memenuhi terkait dengan masing-masing standar di dalam standar akreditasi rumah sakit atau standar akreditasi klinis dan sebagainya. Klinik maksud saya. Nah, kalau Mbak Dia ini dari rumah sakit PKU berarti nanti ada kemungkinan bahwa review dari tim tersebut akan membuat sebuah justifikasi terkait dengan kelengkapan pada masing-masing standar, misalnya dari HPK apa, dari PP apa dan sebagainya. Termasuk juga dari dari mohon maaf, apakah suara saya bisa terdengar, Mbak? Sepertinya ada masalah. Iya, terdengar, Pak. Oh, baik. Jelas, Pak. Ya, jadi ada sebuah instrumen yang dibuat ya, yang kemudian bisa saja dengan menggunakan instrumen close medical record review, di mana nanti pada hasil review akan menggambarkan terkait dengan kepatuhan terhadap masing-masing standar, begitu. Jadi kepatuhan terhadap standar HPK bagaimana, kepatuhan terhadap standar TA bagaimana, terkait dengan standar apalagi MRMIK bagaimana dan seterusnya. Begitu saya kira bisa saja merumuskan untuk pembuatan satu instrumen begitu Mbak Dia. Karena memang instrumen bakunya adalah cuma review terhadap kepatuhan dari masing-masing standar. Namun demikian bisa juga dikembangkan untuk kebutuhan yang lebih luas begitu. Bisa diterima ya Mbak Dia ya. Bagaimana dengan Mbak Dia? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Bapak Sugeng? Oke, matur nuwun Pak Sugeng atas jawabannya. Ya, sama-sama Mbak Dia. Oke, Pak. Baik, saya lanjutkan. Ini dari Frisya dari Stikes Sabta Bakti. Untuk landasan hukum, Permenkes yang digunakan untuk analisa kuantitatif dan kualitatif sekarang menggunakan peraturan yang mana? Mengingat sekarang masih masa transisi dari RME manual ke RME elektronik. Begitu, Bapak? Ya, baik. Jadi kita tetap mengacu pada PMK 24 di mana pengisian rekam medis kan harus lengkap begitu ya. Artinya di dalam rekam medis elektronik pun itu pengisian rekam medisnya kan harus lengkap, menggambarkan sebuah pelayanan yang diberikan oleh PPA kepada pasien saat dilakukan sebuah pelayanan. Jadi sebenarnya nggak ada perubahan. Baik itu PMK 269 maupun juga PMK 24, dua-duanya mensyaratkan bahwa pengisian rekam medisnya itu harus lengkap, baik secara kuantitas maupun dari sisi kualitas begitu. Jadi nggak ada beda. Nggak ada beda itu maksudnya standarnya sama begitu, lengkap dan juga dari sisi kualitasnya baik begitu. Nah, cuma memang perbedaannya adalah kalau kemarin kita analisis dengan buka-buka dokumen, nah sekarang bisa saja dengan melakukan checklist. Jadi akan lebih mudah ketika kemudian menggunakan rekam medis elektronik. Begitu Mbak Priska ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Iya, baik. Untuk teman-teman, saya beri kesempatan sekali lagi untuk yang berkenan bertanya langsung.
Silahkan, karena ini ada sedikit gift dari panitia yang teman-teman berkenan untuk bertanya langsung. Adakah? Selamat siang, Mbak. Ya, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Nama saya Giat dari DPC Formigi Semarang, di Rumah Sakit Permata Medika. Selamat pagi kepada Pak Sugeng. Ya, selamat pagi, Mas. Iya, Pak. Saya ingin bertanya, sebenarnya ini tidak jauh dari pertanyaannya Mbak Anissa bahwa terkait inform consent dan nanti pencatatan keabsahan dalam rekam medis elektronik, Pak. Di rumah sakit kami ada beberapa, sekarang itu masih dibikin elektronik seperti itu, dan di dalam formulir itu terdapat keabsahan tanda tangan pasien seperti itu, Pak. Dari kami juga masih memikirkan tentang nanti alfabetnya gimana gitu terkait dengan rekam medis elektronik. Nah, yang saya mau tanyakan itu apakah ada peraturan atau apa yang memunculkan nanti pasien itu akan terlibat dalam keabsahan rekam medis secara elektronik. Contohnya seperti tanda tangan seperti itu, Pak. Nah, untuk keabsahan elektronik kan nantinya pasien juga harus tanda tangan di elektroniknya itu. Nah, apakah akan ada penjelasan seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan bahwa dalam rekam medis elektronik pasien akan terlibat dalam keabsahannya, itu mendukung alfabetnya tadi tersebut, keabsahan hukumnya tersebut, Pak. Dan juga terkait dengan akreditasi, Pak, itu di HPK. Nah, di HPK itu muncul juga nanti ada beberapa yang hak pasien itu seperti pasien mengetahui. Nah, mengetahuinya itu dengan dengan tanda tangan seperti itu, Pak, di elektronik rekam medis. Nah, apakah itu nanti akan melibatkan pasien atau gimana, Pak? Cukup begitu, Mas? Mas siapa, Mas Iya, Giat? Pak. Mas siapa? Iya. Betul, Mas Giat ya? Mas Giat, Pak. Ya, Ya. Oke. Terima kasih, Mas Giat. Ini luar biasa nih pertanyaannya. Jadi ini memang sampai dengan saat ini ya rumusan terhadap kalau dulu misalnya yang masih manual itu formulir yang ditandatangani pasien, misalnya ada inform consent, ada general consent, termasuk juga ada resume medis yang kemudian diterima oleh pasien dan sebagainya, itu masih menjadi sebuah diskusi yang panjang begitu ya. Karena apa? Karena memang fasilitas, kalau misalnya begini, diputuskan oleh Paskes menggunakan e-sign misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita harus pahami juga bahwasanya belum semua pasien kita kan memiliki e-sign ya, e-sign ya, e-sign maksud saya. Sehingga apa? Kayaknya nggak mungkin deh untuk dilakukan gitu. Karena apa? Karena kita pahami bahwasanya belum semua pasien memiliki e-sign begitu kan, sehingga itu tidak mungkin bisa dilakukan begitu. Dan seandainya ada pun itu kan banyak yang berbayar yang untuk saat ini ya, sehingga nanti akan sangat membebani bagi pasien. Oleh karena itu, banyak rumah sakit yang masih merumuskan bahwasanya untuk dokumen yang dalam bentuk ada pengesahan atau ada tanda tangan pasien itu masih dibuat secara manual, rata-rata seperti itu. Namun demikian, kemarin saya sempat diskusi juga dengan teman-teman, apakah kemudian memungkinkan kalau misalnya kita coba menggunakan fingerprint misalnya seperti itu, sehingga nanti fingerprint itu fungsinya sama dengan cap jari ya. Cap jari kalau dulu orang tua kita gitu, orang tua saya terutama, kalau misalnya mungkin orang tuanya Mas Giat sudah tanda tangan gitu, orang tua saya itu kalau misalnya memberikan sebuah pengesahan itu kan dengan cap ibu jari begitu ya, sehingga bisa saja kemudian direncanakan untuk menggunakan ibu jari begitu, dilakukan perekaman dan sebagainya. Namun demikian juga masih ada pertimbangan lagi. Ini investasinya cukup besar begitu kan, karena masing-masing ruangan harus ada e-sign-nya. Oleh karena itu bisa saja kemudian masih menggunakan konsep yang lama di mana kemudian ditandatangani pasien, dan jika misalnya akan dimasukkan di dalam rekam medis elektronik kan bisa saja kemudian dialih mediakan, dan itu sesuai dengan ketentuan pada undang-undang
nomor 11 ya tentang teknologi informasi itu bisa pula alih media itu bisa diakui sebagai bagian dari elektronik ya, bagian dari digitalisasi begitu kan. Nah, sehingga disitulah yang kemudian kita bisa pikirkan begitu. Sehingga jawabannya belum pasti Mas, karena apa? Karena memang ketentuan undang-undangnya belum ada, ketentuan aturannya ini sedang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Ini kemarin saya diskusi juga karena sedang ada pelatihan yang di tempat kami itu juga ternyata belum selesai bukunya begitu, sehingga nanti kita tunggu saja bagaimana petunjuk di dalam buku tentang penerapan elektronik rekam medis. Tetapi 3 hal yang tadi saya sampaikan itu bisa saja dipergunakan untuk masa transisi ini. Kira-kira begitu Mas Kiat. Baik Pak. Berarti dengan cara salah satunya sementara masih alih media itu Pak ya, bisa ya? Salah satunya. Iya. Ya. Ya kemarin soalnya masih memikirkan terkait itu Pak. Soalnya kita kan sebagian beberapa rawat jalan Ratinab kita udah memasuki RME. Nah itu tinggal kayak penunjang gitu kan, pasien harus ada tertera di situ keabsahannya. Kalau terkait dengan PPA nggak ada masalah sih, PPA sudah selesai. Gitu kan. Ya itu Pak. Oke. Ya Mas. Terima kasih Pak Sugeng atas jawabannya. Sama-sama. Ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, mungkin akan kita sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebelum Pak Sugeng meninggalkan Zoom meeting ini, boleh perkenankan kami untuk mengambil dokumentasi terlebih dahulu, Pak. Bersama Bapak Roni. Monggo bisa mengaktifkan kamera. Ya, ini udah agak lama saya nggak ketemu Mas Roni itu. Terakhir Februari ya, tidak salah ya, Jakarta. Iya. Di Bandung. Selamat pagi Mas Roni. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Pak Sugeng, selamat pagi semuanya. Sehat selalu Pak Sugeng, nggih. Alhamdulillah sehat Mas Roni. Ya, mohon maaf ya saya tidak bisa menemani sampai akhir. Kebetulan ini pelatihan penutupan hari ini ya. Ya, monggo. Sebentar lagi jam 12. Nggih. Enggak apa-apa, monggo. Baik, mohon izin untuk mengambil dokumentasi nggih, Bapak. Silakan. Ya, sudah. Terima kasih Pak Sugeng atas waktu, kesempatan, dan juga ilmu yang sudah dipaparkan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan kepada kita semua, kita dapat mengambil ilmu dan juga manfaat untuk kita tentunya sebagai PMIK, terlebih lagi untuk dapat diaplikasikan di dalam dunia pekerjaan kita yang saat ini masih mengalami transisi. Pasti banyak harus menimba ilmu, informasi dari para narasumber pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah bersedia bergabung bersama kami DPC Pormiki Batang. Selamat melanjutkan aktivitas pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi, selamat bertugas Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak. Saya mungkin close sedikit ya. Mohon maaf kepada semua peserta. Saya yakin bahwasanya apa yang saya sampaikan tidak bisa membuat puas semua peserta, tapi mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dan kita harus yakini betul bahwasanya kita akan belajar sepanjang hayat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon izin untuk live. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya dari DPC Batang untuk saya diperkenankan berbicara dengan teman-teman PMIK untuk peserta seminar pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sugeng. Ya, sama-sama Mas. Ya, mohon izin untuk live ya. Baik, terima kasih. Teman-teman, kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua, yaitu pemaparan materi dari Bapak Roni Rohman, AMD. Sebelum beliau memaparkan materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau. Beliau merupakan Kepala Instalasi Rekam Medis di RSUD Tugurejo Semarang. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Ketua DPD Pormiki Jawa Tengah dan sebagai trainer juga tim penilai kenaikan pangkat Provinsi Jawa Tengah dan tim penguji jabatan fungsional Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Roni, apa kabar? Selamat pagi Mbak
Sumiati ya. Mentari, Pak. Oh, Mbak Mentari. Iya, Pangling maaf, ya. saya Mbak lupa nggak Mentari. nulis nama Iya. ya, jadinya Oke, Bapak. oke. Pagi Mbak Mentari dan semua teman-teman peserta seminar pada hari ini. Iya, selamat pagi Pak, selamat datang. Tadi pagi belum sempat menyapa ya. Saya ucapkan selamat datang. Monggo untuk pemaparan materi, waktu dan tempat, kami persilahkan Pak Roni. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Takut salah sebut nama lagi. Biar saya share screen sendiri, panitia, karena ada perubahan sedikit. Mungkin di close dulu aja, coba ya. Bentar. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Iya, sudah Aman, Pak, Pak. sudah terlihat. Iya, Sebentar, Pak. saya- Sudah, Pak. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua peserta seminar nasional yang diselenggarakan oleh DPC Batang pada hari ini 21 Mei 2023. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Firman dan skuad tim DPC Permuti Batang yang telah mempercayakan kepada saya untuk sharing, bukan saya sebagai narsum ya, lebih tepatnya kita sharing ilmu terkait dengan penerapan analisis kuantitatif pada rekam medis elektronik di era digitalisasi ini. Tadi sudah banyak disampaikan oleh beliau, Pak Sugeng, terkait dengan analisa kualitatif ya. Nah, teman-teman semua, emang di era digitalisasi ini, terlebih dengan dikeluarkannya PMK nomor 24 tahun 2022, kita sebagai perekam medis itu memang dituntut analisa yang lebih dalam lagi. Kalau kuantitatif mungkin nanti akan coba saya sampaikan, dan sebenarnya kalau teman-teman yang lulusan D3 rekam medis itu sudah mempelajarinya pada waktu di bangku kuliah ya. Kita review lagi, ini kita ulang coba lagi sesuai dengan implementatifnya, kemudian disesuaikan dengan era digitalisasi sekarang. Dan saya yakin walaupun teman-teman di bangku kuliah analisa kualitatifnya kurang sedetail yang waktu di bangku kuliah ya, tapi alhamdulillah teman-teman dengan melalui mengikuti seminar ini, teman-teman lebih upgrade ilmu lagi gitu ya. Dan sebenarnya analisa kualitatif walaupun di bangku kuliah itu kurang maksimal ya, tapi sebenarnya teman-teman yang sudah bekerja, saya percaya sebenarnya sudah melakukan analisa kualitatif itu. Cuman emang sudah implementasinya sudah dilakukan. Justru sebaliknya teorinya yang mungkin sedikit belum kita dapatkan secara maksimal ya. Dan melalui seminar, workshop, latihan ini otomatis teori-teori itu sudah komplit lah, intinya teori dapat dan implementasi juga sudah dilaksanakan itu. Jadi dan kalau teman-teman memang inilah ya cara kita untuk upgrade ilmu, termasuk saya jadi narsum itu juga sharing ilmu ini juga menambah ilmu bagi diri kita, bagi diri saya sendiri maupun
nanti terlebih untuk teman-teman yang ada melakukan seminar pada pagi hari ini. Oke, kita lanjut. Tadi sudah disampaikan oleh moderator ya. Nanti apa namanya topiknya ya, ini dasar hukum ya. Tadi ada beberapa teman yang menanyakan, nanti ada juga di slide terkait dasar hukumnya, pendokumentasi RME, lengkap siap pakai, faktor memori pendokumentasi RME, manfaat aplikasi untuk analisa data rekam medis. Nah, ini sisi pentingnya nanti, manfaat aplikasi. Bagaimanakah cara mereview tentang rekam medis, baik yang konvensional maupun yang elektronik. Ya, nanti aplikasinya sebenarnya apa ya, teman-teman pasti punya mungkin beda-beda ya antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain. Ya, nanti kita apa namanya saya kasih contoh ya, aplikasi untuk analisa data rekam medis nanti. Penyajian hasil analisis data rekam medis secara konvensional maupun digital, kemudian interpretasi hasil analisis data rekam medis digital, kemudian kesimpulan gitu. Baik, untuk dasar hukum itu ada di Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit ya. Di situ juga dijelaskan. Kemudian saya sampaikan juga dulu Permenkes Nomor 90 ya tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran, Undang-Undang RI tahun tentang praktek kedokteran Nomor 29 tahun 2004, dan tentunya PMK kita yang terbaru yaitu PMK 24 tahun 2022 tentang rekam medis ya. Jadi di regulasi ini menyebutkan bahwa rekam medis memang wajib, seperti tadi Pak Sugeng sampaikan, bahwa wajib dilaksanakan dan dilakukan. Kemudian wajib mereview juga. Siapa yang mereview adalah panitia atau komite rekam medis gitu. Di standar akreditasi juga disebutkan gitu. Oke. Sorry. Di bab 9 pasal 39 dikatakan bahwa rumah sakit wajib melakukan audit kinerja dan audit medis. Ya, pelaksanaan audit medis memerlukan rekam medis yang lengkap, akurat, dan konsisten. Hal ini dapat tercapai bila dilakukan review tentang kelengkapan rekam medis. Ya, ini juga regulasi mengatakan bahwa emang kita disuruh menganalisa baik kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian hasil analisa itu ya sama aja ya, analisa sama review sama aja di sini ya, baik kuantitatif maupun kualitatif ya. Kemudian di pasal 52 menyatakan bahwa setiap rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggara rumah sakit dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit. Artinya bahwa pencatatan rekam medis merupakan suatu kewajiban yang disediakan dan dilengkapi. Jadi tugas kita sebagai PMIK adalah menyediakan rekam medis atau formulir-formulir rekam medis yang dibutuhkan oleh PPA. Dalam hal ini baik perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, terutama di DPJP. Kemudian setelah kewajiban kita selesai menyediakan, baik dalam bentuk yang konvensional atau elektronik, ya. Nah, kalau di PMK ini kan berbunyi, PMK 24 ini bahwa batas akhir Pasyankes harus menyelenggarkan rekam medis elektronik, batas akhirnya adalah di Desember tahun ini, Desember 2023. Yang artinya bahwa nanti 2024 diharapkan semua Pasyankes sudah mengimplementasikan rekam medis elektronik ya. Nah, kita mungkin konvensional sudah mulai kita tinggal nih kata-kata konvensional karena kita sudah era transformasi digitalisasi sesuai dengan PMK 24 tahun 2022. Nah, kemudian setelah disediakan secara elektronik ya, kemudian harus dilengkapi oleh para PPA, para pemberi asuhan pelayanan. Ya,
Kemudian dasarnya dari apa? Review kelengkapan yang dilakukan oleh teman-teman panitia reka medis. Kalau di standar akreditasi, siapa yang mereview kelengkapan reka medis adalah panitia reka medis. Jangan jawab orang reka medis atau teman-teman bagian assembling, Pak. Nah, itu pasti akan disalahkan. Ya walaupun fakta di lapangan emang yang menganalisa atau mereview kelengkapan dokumen reka medis baik konvensional maupun elektronik adalah teman-teman reka medis, terutama di bagian assembling ya. Biasanya itu teman-teman di bagian assembling itu kalau di rumah sakit diisi oleh mak-mak itu ya, ibu-ibu yang sudah senior biasanya kalau saya lihat di beberapa saya lihat di rumah sakit itu. Jadi sebenarnya manfaat ibu-ibu atau emak-emak yang di ruang assembling tadi sangat besar sekali kalau untuk akreditasi. Sangat besar sekali kalau disuruh melakukan analisa baik kuantitatif maupun kualitatif, terutama di kuantitatifnya ya dalam hal ini. Yaitu sangat besar perannya ya, ibu-ibu tadi sangat besar perannya di bagian assembling. Jadi menurut saya ya dengan adanya akreditasi di era JKN, kompetensi PMIK itu sangat dibutuhkan dan termasuk sangat vital ya di rumah sakit ya, baik dari pendaftaran sampai pelaporan itu perannya sangat vital sekali, perannya sangat menonjol sekali. Tinggal bagaimana cara kita mengeksplornya. Nah, itu tantangan buat seorang PMIK masing-masing. Kalau kita tidak bisa mengeksplor diri, kalau kita tidak bisa menjual diri dalam arti hal-hal yang positif untuk kompetensi kita, ya kita akan ketinggalan nanti oleh teman-teman yang punya inovasi tentang terutama analisa ini. Ya, baik. Saya harapkan teman-teman nanti setelah mengikuti seminar ini, yuk kita bisa mampu mengeksplor diri. Ya, saya yakin kalau teman-teman yang mengeksplor diri di masing-masing job desk-nya, misalkan saya di bagian pendaftaran, bagaimana sih cara mengeksplor diri? Artinya apa? Kalau di saya dengan teman-teman saya itu sudah komitmen dengan slogan berbunyi bahwa tapi kita harus bisa mempeluk komputer. Istilahnya apa? Bahwa program atau komputer itu kan buatan manusia. Program itu juga buatan manusia. Ya harus kita yang harus mengendalikan dong, bukan kita yang harus dikendalikan komputer kan gitu. Nah, caranya gimana? Kita harus mampu menganalisa yang lebih detail, yang lebih dalam. Gimana sih kalau saya sebagai petugas pendaftaran punya inovasi yang kira-kira membuat pendaftaran itu lebih cepat, lebih efisien dan lebih efektif gitu. Nah, kita harus berpikir panjang, jangan kita sebagai PMK hanya sebagai petugas pendaftaran datang, kerja, pulang, udah datang pulang tanpa punya inovasi. Nah, kalau PMK semacam itu nanti saya pastikan akan ketinggalan, akan tersalip oleh adik-adik kita atau teman-teman yang di bawah kita yang punya inovasi. Bahkan sekarang teman-teman ya, baik yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, sekarang tiap tahun ada lomba inovasi ya. Untuk teman-teman PMK kemarin sudah banyak yang menjadi nakes teladan yang mewakili provinsi masing-masing ke tingkat nasional. Nah, saya harap nanti teman-teman PMK juga punya inovasi itu. Kemudian inovasi itu ditulis, dituangkan dalam bentuk makalah, ya dikirim gitu. Nanti ke panitia penyelenggara inovasi itu gitu. Kebetulan saya sendiri sebagai tim juri atau tim penilai inovasi di Provinsi Jawa Tengah, kemarin kalau nggak salah hari ini ya, dalam minggu-minggu ini, ada 5 PMIK yang punya inovasi yang dilombakan sampai tingkat provinsi. Mungkin di tingkat kabupaten juga sudah selesai, kemudian maju ke tingkat provinsi. Nanti setelah penilaian tingkat provinsi akan maju ke tingkat nasional kan gitu.
Dan banyak teman yang kemarin yang dapat juara ya, tapi untuk PMIK kayaknya di tingkat nasional belum sampai ke tingkat 3 besar ya, yang kalau saya lihat dari gizi, perawat itu kalau di rumah sakit kami kemarin mendapat juara 2 dan juara 3 itu dapat motor, itu kan lumayan itu. Nah, buat teman-teman, yuk kita mudah-mudahan ini menjadikan motivasi kita, baik untuk diri saya sendiri dan teman-teman. Saya lihat di sini masih muda-muda ya, inovasi itu kita keluarkan. Yuk kita bisa. Dan saya, Pak Roni, yakin teman-teman di sini mampu, ya mampu. Cuman mungkin belum untuk mengawalinya tuh mau bagaimana. Itu yang mungkin perlu lebih kita sering membaca ya dalam hal ini. Baik. Selanjutnya, sesuai dengan Permenkes ya, nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Ini regulasinya juga ada, yaitu persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Semua tindakan tersebut wajib dijelaskan terlebih dahulu ya, dan disetujui sebelum dilakukan, diberikan dalam bentuk tertulis, dicatat dalam rekam medis pasien dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama, dan tanda tangan itu tentunya. Makanya review tentang kelengkapan rekam medis itu apa yang direview. Nanti kalau secara kualitatif tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Sugeng ya. Nanti untuk kuantitatif nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian kita bicara regulasi dulu, yaitu Undang-Undang RI tentang praktek kedokteran tahun 2004 di nomor 29 ya. Di pasal 46 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran wajib membuat rekam medis. Ini juga tertuang juga di PMK 24 ya. Sebelum PMK 24 jauh sebelumnya juga sudah tertuang di pasal praktek kedokteran nomor 29 tahun 2004 pasal 46 ayat 1. Kemudian ayat 2-nya rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. Ayat 3-nya setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan tindakan. Untuk khusus poin nomor 3 ini saya jelaskan teman-teman kemarin. Ada salah satu rumah sakit yang sudah melakukan rekam medik elektronik ya. Kemudian karena mungkin ya ditanyakan Masnya tadi terkait dari Rumah Sakit Permata Medika terkait dengan tanda tangan ya. Karena tanda tangan kalau menyangkut dengan pasien atau keluarga pasien, biasanya rumah sakit itu masih melakukan konvensional ya, manual gitu ya. Tapi sehingga pada waktu akreditasi ya itu karena tanda tangan itu sulit didapatkan oleh oleh pasien atau keluarga pasien, akhirnya hanya nama terang aja, nama terang pasien tanpa dibubuhi tanda tangan. Kemudian dibuat kebijakan aja berarti gitu oleh direktur gitu. Nah itu tetap akan menjadi temuan dan nggak bisa karena di undang-undang ya, undang-undang itu kan di atasnya Permenkes, kemudian apalagi hanya kebijakan oleh seorang direktur rumah sakit itu tidak kuat banget ya. Jadi jangan karena sesuatu hal yang mau akreditasi terus untuk ya itu nggak bisa dibuat kebijakan. Intinya sidik-sidik dibuat kebijakan itu juga nggak pas juga karena sebuah kebijakan itu harus menyesuaikan dengan regulasi yang di atasnya gitu ya. Jangan menyimpang dari regulasi yang di atasnya. Di sini undang-undang menyatakan bahwa ada nama dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Harusnya apa? Ada nama terang dokter tersebut atau perawat tersebut baru tanda tangan. Bukan hanya nama terang tidak ada tanda tangan. Itu pasti akan karena bersikukuh itu merasa benar akhirnya apa? Temuan oleh surveyor kan gitu. Karena di regulasinya menyatakan ini gitu. Jadi teman-teman kalau nanti ada di rekam medisnya menemui hanya tanda tangan aja tidak ada nama terang atau sebaliknya itu tidak sah ya. Harus
harus ada nama barang dan tanda tangan. Nah, bagaimana Pak Roni yang dengan tanda tangan elektronik? Karena kita sudah rekaman elektronik ya. Di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 juga di penjelasan pasal 3 itu disebutkan bahwa bagi Fasiankes yang sudah melakukan rekamedik elektronik, tanda tangan bisa diganti dengan personal identifikasi number ya. Itu bisa apa dengan apa? PIN ya, finger seperti SEP itu kan sudah pakai finger ya. Nah, itu terserah mau tanda tangan yang alih media, di-scan gitu. Terserah, yang penting dielektronikan ya. Kemarin saya Zoom dengan Kementerian Kesehatan, ada yang menanyakan tentang informed consent. Ini sekelas informed consent ya, ditanyakan di situ. Bagaimana Pak informed consent, apakah ditandai dengan elektronik boleh gitu. Ya undang-undangnya sudah jelas, pasti dianjurkan gitu. Bahkan nanti akan diwajibkan gitu. Oke. Lanjut. Nah, ini ada sanksinya juga, sanksi yang diberikan bagi dokter dinyatakan pada pasal 79 ayat 2 dinyatakan bahwa dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak membuat rekam medis seperti yang tercantum pada pasal 46, maka dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Ya, ini berarti memang keharusan bahwa rekam medis itu harus dilaksanakan di Fasiankes. Ya, kemudian new regulation teman-teman nanti bisa baca ya, ini sudah sering teman-teman mendapatkannya tentang dengan PMK nomor 24 tahun 2022. Di sini rekam medis dan rekam medis elektronik juga sudah didefinisikan secara jelas ya. Kemudian di sini juga di PMK 24 setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaksanakan rekamedik elektronik ya. Kalau di PMK 24 ini lebih diwajibkannya elektronik. Kemudian di pasal 7 ayat 1 penyelenggara rekamedis elektronik dilakukan sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk atau meninggal, semua harus elektronik. Nah, itu ya. Ini bukan di IGD atau rawat jalan manual, di penunjangnya elektronik, dirawat inapnya manual. Nah, itu enggak itu ya. Di PMK-nya berbunyi bahwa dari pasien masuk sampai pasien pulang atau dirujuk atau meninggal itu dibuat secara elektronik. Nah, di sini teman-teman sudah dijelaskan juga, mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan ini dari rekam medis elektronik di PMK dari registrasi pasien sampai ke transfer isi RME, terkecuali nomor 3 yaitu pengisian informasi klinis itu dilakukan oleh seorang perekam medis ya. Bagi teman-teman yang terutama di rumah sakit swasta biasanya pendaftaran itu kayak gitu ya. Nah, di sini registrasi pasien dalam arti ini pendaftaran pasien baik rawat jalan, IGD, rawat inap itu harus dilakukan oleh seorang PMIK ya. Ini nanti kalau memang ada petugas pendaftaran yang PMIK-nya di pendaftaran tidak ada, nah itu disampaikan, dilihatkan di PMK 24 ini. Nah, terkait dengan tema ini, lebih pasnya nanti saya akan jelaskan di penjaminan mutu ya. Penjaminan mutu tadi kan ada di poin nomor 7. Lah ini penjaminan mutu dilakukan secara internal oleh Fasiankes yang yaitu merupakan audit mutu rekam medik elektronik yang dilakukan berkala oleh tim review rekam medis yang dibentuk oleh pimpinan Fasiankes dan dilakukan sesuai dengan pedoman rekam medik elektronik. Nah, ini di standar akreditasi Mr. MIG 12 juga disampaikan bahwa rekam medik itu perlu direview oleh tim review rekam medis yang dibentuk oleh pimpinan rumah sakit atau puskesmas kan gitu. Nah, ini dijelaskan. Lah, nanti reviewnya apa? Nah, nanti kita ke audit kuantitatifnya ya. Kita lanjut dulu aja di regulasi dulu. Kita masih di regulasi juga. Ini pengisian informasi klinis yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan pasal 16 ya PMK 24
berupa kegiatan pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, pelayanan kesehatan yang lain yang telah dan akan diberikan kepada pasien. Ini sama pencatatan pendokumentasian, mencantumkan nama, waktu, dan tanda tangan ya sesuai dengan PMK 24 tahun 2022. Nah, pendokumentasian RME yang lengkap dan siap pakai. Ini big data dan analisis ya. Kita adalah yang dimaksud big data sini adalah kita seorang di rekam medis adalah sumber dari segala sumber data. Ya, kita harus bisa membuat data, mengeksplor data, membuat data dalam bentuk apapun ya, itu benar-benar harus diolah seakurat mungkin, sevalid mungkin ya, karena data itu bisa diperlukan berbagai keperluan ya. Misalkan untuk presentasi direktur ke gubernur, bagi rumah sakitnya yang milik provinsi, direktur ke bupati, ya, direktur ke kepala dinas, ya, itu data dari sumber data untuk pasien itu ada di rekam medis. Nah, kita harus bisa mampu mengolah data tersebut, kemudian menganalisanya, ya, supaya data-data itu data-data yang akan kita keluarkan menjadi data-data yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jangan hanya kita store data tapi keakuratan dan kevalitannya belum bisa maksimal dan masih dipertanyakan. Nah, itu nanti bisa dilihat kualitas seorang PMIK itu nanti di situ ya. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang di pelaporan, kalau kita mengolah data atau menyajikan data untuk keperluan apapun, itu benar-benar harus valid dan akurat. Bukan hanya cepat aja, teman-teman ya. Kita hati-hati. Biasanya emang seorang pimpinan atau bahkan sekelas direktur kalau minta data harus cepat, itu harus cepat ya. Itu kita harus bisa, bahkan kalau teman-teman di bagian pelaporan itu kita fasilitasi backup data, karena biasanya Pak Direktur itu kalau meminta itu kalau di luar jam kerja gitu ya, di hari Sabtu, di hari Minggu untuk misalkan keperluan paparan presentasi gubernur, direktur ke gubernur gitu juga sering ya. Maka kita seorang PMIK biar bisa dipercaya data-data kita harus benar-benar bisa menganalisa, bisa mengolah data itu secara maksimal ya. Oke, ini pendokumentasian klinis ya. Ini next aja. Kemudian karakteristik RME ya. Ini sudah sering ya, sering teman-teman bisa mendapatkannya ya. Ya, akses simultan dari berbagai tempat dapat dilihat dari berbagai pendekatan. Data entry lebih terstruktur, sistem pendukung keputusan harus ada. Kemudian tentunya mempermudah analisis data ya kalau dengan RME daripada konvensional ya. Jadi teman-teman terutama di bagian assembling, pelaporan dan dimanapun ya untuk mempermudah analisis data daripada konvensional emang jauh lebih mudah ya. Baik nanti analisa kuantitatif maupun kualitatif juga lebih mudah, lebih cepat terutama. Nah, ini manfaat teman-teman kalau kita punya aplikasi untuk analisa. Jangan sampai kita analisa datanya masih manualistik ya. Kita sudah RME tapi tidak punya aplikasi untuk menganalisa itu. Jadi diharapkan juga bahwa nanti kalau sudah RME total, itu analisa atau review itu sudah bisa by system ya. Berapa kelengkapan per DPCP misalkan, perawat misalkan, ya itu bisa kelengkapan pengisiannya. Nah, biasanya saya sarankan kita sesuaikan dengan akreditasi juga. Biasanya di akreditasi itu yang direview adalah 3 komponen. Pertama adalah keterbacaan misalkan. Kalau keterbacaan di standar akreditasi, tulisan di BPA itu harus bisa dibaca minimal 3 orang awam. 3 orang awam loh ya, bukan orang medis ya. A bisa membaca, si B bisa membaca, si C tidak bisa membaca, itu termasuk tulisan dokter atau perawat yang
tidak bisa dibaca. Itu termasuk kategori itu. Boro-boro bisa dibaca 3 orang awam ya. Kadang dokternya sendiri untuk membaca tulisannya beliau-beliau pada kesusahan sendiri gitu ya. Yang nggak tahu, makanya solusinya apa biar kita bisa membaca 3 orang awam itu ya, rekamedik elektronik itu jalan satu-satunya kan gitu. Kalau dokter suruh menulis halus lagi ya, mengawali itu lagi kan ya nggak mungkin ya. Mungkin karena emang dulu emang sewaktu dokter umum itu tulisannya masih bagus. Setelah masuk dokter spesialis itu tulisannya jadi kayak gitu, tidak bisa dibaca. Itu hampir mayoritas dokternya sendiri pun mengakui gitu. Ya mungkin karena emang perlu kecepatan, perlu keakuratan yang ini ya, sehingga emang diperlukan semacam itu. Oke. Manfaatnya akses informasi cepat dan mudah tentunya, dilengkapi sebagai pendukung keputusan tadi, sama ya, akses tidak terbatas, menghemat biaya dan tempat tentunya, dan ya, penghematan pemakaian kertas kalau kita sudah menggunakan rekamedik elektronik maupun aplikasi untuk analisa gitu. Nah, kita sampai ke audit kuantitatif ya, audit kuantitatif. Analisa pendukung tes rekam medis itu sebenarnya ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif sudah disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Saya akan ke kuantitatifnya. Kapan untuk melakukan audit rekam medis ya, atau review kelengkapan rekam medis itu kapan? Apakah dengan bisa ada 2, retrospektif analisis, yaitu sudah pasien pulang, dan konkuren analisis saat pasien masih dirawat ya. Kalau disandingkan dengan akreditasi itu sama aja dengan kayak telaah dokumen tertutup dan telaah dokumen terbuka gitu ya. Telaah dokumen tertutup yaitu pasien pulang atau retrospektif analisis, sedangkan telaah dokumen terbuka yaitu concurrent analysis atau saat pasien masih dirawat. Apa kelebihan masing-masing? Tentunya ada kelebihan masing-masing. Kemudian mana yang lebih baik untuk diterapkan, ya kita nanti lihat situasi dan kondisi cara analisanya. Nah, ini analisa kuantitatif, yaitu review atau bagian tertentu dari isi rekam medis dengan maksud menemukan kekurangan khusus